Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Iwayan Arnate, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Penelitian. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Sukiman dengan NIM 21105210006. Dan sekarang saya akan mencoba bagaimana cara melakukan analisis data hasil penelitian atau percobaan dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi analisis terhadap penjumlahan data, kemudian ada pengukuran rata-rata dan menghitung standar deviasi atau varian dari masing-masing data. Dan ini adalah beberapa data dari percobaan mengenai pengaruh konsentrasi H2SO4 dan lama perendaman GA3 terhadap pematahan dormansi biji sersak. Sebagaimana yang ada di tabel, bisa kita lihat ada beberapa perlakuan. Itu perlakuan pertama distimulus dengan P1 sampai P12. Terus ada jumlah, kemudian juga ada kelompok, ada dua perlakuan. Habis itu ada jumlah, baru di ratanya sama standar deviasi. Gimana cara menghitungnya? Yang pertama, bisa kita menggunakan sama dengan sum, baru blok dari data kelompok 1. Nah, baru kita blok dari data kelompok 1, kita enter. Nah, dan muncul hasilnya, kita sudah mendapatkan. Dan kita lanjut menggunakan average, kemudian blok 1 sampai sama dengan data 2, to enter sama dengan untuk standar deviasinya, standar deviasi buka kurung. Habis itu seperti biasa juga seperti yang pertama, di blok data dari kelompok 1 sampai kelompok 2, enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah, kemudian rata dari biji sersak, dan standar deviasinya. Untuk selanjutnya, kita tidak perlu menghitung satu-satu, kita cuma blok saja ke samping. Habis itu arahkan kursor ke sebelah pojok kanan sampai dia bertanda plus, lalu tarik dia ke bawah. Nah, maka secara otomatis hasilnya akan muncul seperti ini. Habis itu kita rapikan sedikit. Kita kasih garis. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat grafik hasilnya sudah kita hitung. Yang gimana caranya? Klik insert, habis itu masuk ke bagian grafik yang pertama. Nah, ketika kita klik di bagian pertama, itu langsung akan terlihat seperti ini, kosong. Nah, habis itu cara untuk masukkan datanya, kita bisa menggunakan klik kanan, habis itu masuk ke select data. Nah, habis itu kita ke add data. Habis itu untuk yang pertama kita taruh rata biji sersak, kemudian yang kedua nilai dari rata dari biji sersak yang sudah kita hitung. Kita blok saja. Habis itu oke. Dan seperti yang terlihat di layar itu muncul grafik di belakang. Nah, habis itu kita lanjut saja, tekan oke. Nah, muncullah grafik dari rata dari biji sersak yang sudah kita hitung. Nah, kita tebalkan dulu, kita buat garis, klik 2 kali biar muncul pilihan di pojok sebelah kanan. Habis itu kita ganti ke straight line warna hitam. Nah, dia akan mempunyai garis hitam.
Kemudian di bagian bawahnya juga itu sama. Kita bisa melakukan dengan cara bisa klik seperti tadi. Nah, itu di bagian yang pertama tadi kita ada sedikit kelupaan. Nah, itu kita klik lagi 2 kali. Habis itu ulang saja, maaf ada sedikit kesalahan. Kita klik lagi yang tadi. Habis itu di bagian mic-nya kita ganti outside. Kemudian di bagian number kita pakai 0. Pakai 0. Habis itu kita kembali lagi. Nah, akan muncul garis-garis kecil. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Dan di bagian bawahnya juga sama cara membuat garis. Nanti bisa kita klik 2 kali seperti yang pertama. Bisa kita klik 2 kali, terus scroll ke bawah, straight line warna hitam. Kalau di bagian bawah itu kita tidak perlu menggantikan number, itu nanti akan langsung otomatis kelihatan garis hitamnya. Nah, di seperti ini tampilannya. Ya, kita ganti ke outside. Nah, nomornya kita nggak perlu ganti. Jadi ini grafik pertama dari grafik yang dari angka yang sudah kita hitung. Kita bisa klik untuk menghapus garis-garis yang ada di tengah. Klik dulu, habis itu kita warnain dulu warna hitam sebelum kita hapus. Kita warnain dulu warna hitam biar agak jelas huruf-hurufnya. Itu kan sudah terlihat jelas. Tadi agak sedikit abu, sekarang karena kita sudah kasih warna hitam. Habis itu kita bisa menghapus garis yang ada di tengah. Klik dulu, baru klik yang garis yang ada di grafik. Nah, sampai dia ada titik seperti itu, kemudian bisa di delete langsung. Nah, ya seperti ini grafik yang sudah kita rapikan dan sudah kita hitung. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke desain. Kalau memang ada, kita klik kanan 2 kali, klik 2 kali tadi ke elemen datanya. Habis itu kita menggunakan vertikal dulu. Nah, kita ketik di bagian ini biji sersak, persen. Udah, habis itu kita blok, hitamkan biar lebih jelas angka-angkanya, biar lebih jelas huruf-hurufnya. Kemudian
Kemudian di bagian perlakuannya juga sama, klik data yang ada di sebelah kiri, habis itu kita tulis seperti yang tadi. Nah, ini di bagian perlakuannya, lock saja, kita tulis perlakuan, habis itu lagi kasih dia warna hitam biar tampak lebih jelas. Nah, jadi seperti inilah untuk tahap dari penghitungan biji sersak. Dan kemudian kita akan menghitung, kita klik salah satu dari batang grafiknya, bebas di mana aja. Habis itu kita klik kanan, kita klik salah satu, masuk sebelah kiri di chartnya, masuk ke X-bar-nya, diagram X-bar-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, supaya lebih mudah itu untuk supaya ada angka di atas batang-batangnya itu, kita klik saja. Terus itu nanti kita klik kanan, langsung ke data, klik kanan langsung ke data labels. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi seperti inilah data dan juga hasil dari perhitungan dan juga grafiknya dari perhitungan pengaruh konsentrasi H2SO4 dan lama perendaman GA3 terhadap pematahan formasi biji sersak. Demikian yang dapat saya jabarkan. Saya tutup dengan Paramasanti, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.